Nah, pagi ini nih kita ada Kak Iwan nih yang akan bersama dengan kita dan Kak Windri juga. Nanti Kak Iwan akan ngajak kita jadi pahlawan. Wes, Guardian of the Earth gitu ya. Kalau biasanya sering dengar apa sih? Orang jadi pahlawan apa ya pahlawan super ya, Superman, apa X-Men gitu-gitu yang mutan-mutan itu. Nah, sekarang kita ternyata juga bisa nih jadi pahlawan-pahlawan yang melindungi bumi gitu ya, Mbak Windri ya. Nah, caranya gimana? Apakah susah? Apakah gampang? Nah, nanti kita lihat nih. Ada Kak Yuan yang akan berbagi sama kita. Ternyata caranya begini, 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 dan begitu. Lalu ada juga nanti sama Kak Widri bebikinan. Nah, bahannya mungkin sudah disiap-siapin ya. Nah, oke. Sembari mungkin nanti ada yang mau masuk atau apa. Aku share screen dulu ya. Kita mulai dengan baca cerita. Kali ini nih ada cerita dari Rumah Warga. Oke, udah terlihat ya. Nah, ini dia. Ini buku dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nanti aku bagi linknya juga di tele supaya mungkin kalau mau ada yang judul-judul lain boleh nih. Cuman kali ini nih yang pas banget sama ceritanya ini adalah yang Olivia datang. Yang Rumah Wortel. Oke. Nah, Rumah Wortel oleh Helga dan Hea Prilia. Wuih, Anya banyak banget gitu ya. Nah, hari ini ayah membuat selada. Oh, mengapa wortelnya hanya sedikit? Elis merasa kecewa. Jadi teman-teman kalau bikin selada pasti ya ada wortelnya atau apa gitu ya kayak bikin salad sendiri. Ini wortel sedang langka. Ibu sudah mencarinya. Nah, bagaimana ini? Elis amat suka wortel. Cari-cari. Namun tak satu pun wortel ditemukan Elis. Dia punya ide. Aha, Elis menanam sisa bonggol wortel. Tanam-tanam, siram-siram. Wah, tanaman Elis tumbuh subur. Umbinya tentu juga besar. Satu, dua, tiga, cabut. Mengapa tak ada umbinya? Hei, apa itu di sela-sela bunga? Nih, yang kecil-kecil ini ya, apa ya ini ya, gitu ya. Wah, biji. Biji-biji dikumpulkan dan dijemur. Biji kering bisa ditanam. Tanam-tanam, siram-siram. Apakah kali ini Elis berhasil? Lihat ini ya, isi Elisnya ada di sini. Gitu. Nah, oh tidak, burung-burung memakan biji wortel. Hush, hush. Bagaimana ya cara mengusir mereka? Nah, jaring bisa melindungi biji wortel. Lihat ini, Elis memasang jaring di sekeliling tanamannya. Apakah kini tanamannya aman ya? Oh, aman enggak ya? Aman. Tapi coba lihat ini apa yang ada di bawah ini. Sepertinya ada. Wah, aman nggak ya? Ya. Aduh, tikus tanah menggerogoti akar wortel. Eli sedih, tetapi tak mau menyerah. Di mana ya tempat yang aman? Pemulung barang bekas lewat. Hah, barang bekas? Pot. Elis bisa menanam wortel di dalam pot. Pot dari barang bekas. Nah, itu bisa ini bisa dijadikan pot. Itu juga. Semua pot disimpan di dalam rumah. Wah, ternyata banyak sekali nih barang bekas yang bisa dijadikan pot oleh Elis ya, teman-teman. Ada apa ini? Oh iya, ada bekas botol kaca, ada bekas teko yang mungkin sudah atasnya agak sedikit gompel ya. Wah, banyak sekali ini. Ada cangkir ya. Nah, namun ada masalah baru, rumah menjadi penuh sesak. Nah iya, soalnya barang-barang yang biasanya dipakai ini jadi ditaruh di sini semua nih ya, yang sudah dipakai tapi sudah rusak, taruh di sini semua jadi impor. Lalu bagaimana ya? Tanaman elis juga butuh sinar matahari. Wah, gimana nih? Rumahnya jadi sesak dan tanamannya butuh sinar matahari.
Apa yang harus dilakukan ya? Oh, Elis tahu. Pot-pot Elis digantung saja. Ide yang pintar, bukan? Wortel Elis pun tumbuh subur. Nih, lihat nih dari kecil. Keluar umbinya. Wah, gitu ya. Lihat, rumah Elis tampak berbeda. Kalian tahu yang mana yang rumah Elis nih? Ini apa ini? Apa yang ini? Oh iya, yang banyak tanamannya ya. Saatnya panen ya. Ada umbinya. Elis senang dan bangga. Hasil panennya berlimpah. Apakah Elis mampu makan semuanya? Nah, kalau banyak segini, kira-kira mampu dimakan semua nggak ya? Nah, atau bisa dibikin apa ya? Lah, ini dia. Nah, ini adalah penulisnya, ini adalah ilustratornya, gitu ya, editor dan desainernya. Nah, nanti akan ada juga judul-judul di sini nih yang menarik yang nanti bisa teman-teman lihat atau nanti Kak Dian share detailnya untuk ayah dan bunda ya, biar bisa diklik-klik sendiri ya teman-teman. Nah, oke nih, tadi sudah mulai dengan wortel dan wortel dan wortel. Weh, tapi wortelnya banyak sekali nih Kak Iwan, Kak Windri. Ah, bisa nggak ya kira-kira itu dihabisin semua ya? Seru bukunya, iya. Nanti dibagi ya. Kalau nggak bisa dihabisin semua harus diapain nih? Nah, ternyata masalah itu banyak ya, masalah-masalah yang ada di bumi itu. Makanya ini Kak Yuan tuh mau ngajakin teman-teman tuh jadi Guardian of the Earth. Nah, Kak Yuan sudah siap? Siap. Siap, Kak. Oke, siap. Siap. Ini Kak Akasya. Ini Kak Olivia apa mamanya apa anaknya ini ya? Oke, Mam Rizky sudah siap juga ya. Nah, oh ya ada yang baru masuk nih. Krisna. Ada kakak Akasya. Eh, Di pantai eh. ya kak Akasya ya? Banyak banget. Iya. Oke, Kak Iwan nanti kalau mau apa ganti screen boleh ya, langsung bilang next gitu ya, nanti aku ganti ya. Oke. Oke nih teman-teman, sekarang kita sama Kak Iwan kita akan cari tahu nih gimana caranya teman-teman bisa jadi apa tadi Guardian of the Earth gitu ya. Oke, bentar aku share screen dulu ya. Ini halo teman-teman, ada kak Akasya. Dadah dong kak Akasya. Halo, mana kak Akasya? Ya, kak Olivia mana nih? Nggak kelihatan ya. Kak Rizky nama dedenya siapa nih? Kak Lisna tadi kelihatan lagi di mobil, lagi perjalanan ya mau jalan-jalan. Nih kita hari ini mau bercerita bercerita tentang menjadi guardian of the earth gitu ya, menjadi pahlawan, pahlawan bumi. Nah, kita baca judulnya dulu ya. Nih judulnya Aku Cinta Bumi. Siapa yang cinta bumi? Nah, Nih bumi. banyak ya teman-temannya ya yang cinta Saya. bumi ya. Saya. Oke, next. Nih bumi. Bumi itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Apa ya bumi itu? Ada yang mau on mic? Kak Akasha atau Kak siapa tadi? Ada Kak Olivia, Kak Rizky, Boleh jawab loh teman-teman. kakaknya kakaknya Mbak Dian siapa namanya? Noah. Oh, Kak Noah. Kak Noah mau menjelaskan Apa itu bumi tahu bumi nggak? itu apa ya? Bumi apa? Hmm? Tahu nggak? Bumi itu apa? Jadi Bumi bumi itu itu adalah planet ya, planet tempat tinggal kita. Nih kita di sini, kalau saya di Jogja. Kalau teman-teman mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, di Bandung, gitu. Itu kan tersebar di mana-mana dalam satu planet bumi. Kakak siapa tuh tadi tuh? Depok. Siapa? Depok. Depok Deva? katanya.
Depok, oh iya, ada di Depok juga. Nih, kita sama-sama ada di bumi. Nih, yang hijau itu adalah tempat tinggal kita yang bisa kita tinggali. Yang biru itu adalah lautan. Jadi lautannya juga besar ya. Siapa yang sudah pernah main ke laut nih? Jadi kita berada dalam planet bumi, tempat tinggal kita. Nah, jumlah bumi itu berapa? Ada berapa? Satu Satu ya. apa? Iya, satu. Jadi tempat tinggal kita cuma satu. Bumi kita cuma satu. Tapi bumi itu besar ya. Dari Jogja ke Depok aja jauh sekali. Nah, bumi itu lebih besar lagi. Tapi cuma satu jumlahnya. Oke, next. Nah, ternyata bumi kita yang satu ini tuh lagi demam loh. Kenapa ya? Kalau demam, teman-teman rasanya gimana demam tuh? Badannya panas ya. Enak nggak badannya kalau lagi demam? Panas ya, demam Nggak panas enak ya. katanya. Ya demam panas. Nah, kalau kalau kita lagi demam tuh kan badannya panas, lemas, nggak enak, nggak bisa main ya. Bumi kita tuh Kasihan ya. ternyata juga lagi demam. Jadi suhu di bumi itu lagi naik, panas. Kerasa ya, kalau dulu Kak Iwan itu waktu beberapa tahun yang lalu keluar rumah jam 7 itu masih teduh, masih enak ya. Kalau sekarang kok rasanya udah terik banget ya, rasanya udah panas banget. Kerasa nggak teman-teman? Rasa Apalagi yang apa di tuh? mungkin di Bekasi Iya, atau di betul. Jakarta ya. Iya Panas ya. betul ya Kak Rizky. Kalau siang panas banget. Iya padahal dulu tuh berasanya sangat sejuk ya. Jam 7, 8, 9 tuh kita masih bisa berjemur. Sekarang kalau berjemur jadi gosong karena sangat panas dan bikin sakit di kulit ya. Nah, kenapa ya buminya bisa demam? Next. Tadi next. Nih, ternyata nih teman-teman kita demam itu karena beberapa hal nih. Pertama karena polusi industri. Jadi pabrik-pabrik, kalau di daerah Bekasi banyak ya pabrik ya. Kalau di Jogja jarang sih. Kalau teman-teman yang lain di mana nih? Yang kebanyakan kan di Jabodetabek ya, banyak pabrik kelihatan. Dan itu kan mengeluarkan asap di cerobongnya tuh. Asapnya besar, hitam, panas ya. Nah, itu bisa bikin buminya demam. Selain itu ada kendaraan bermotor, mobil, motor, apalagi bis, apalagi ada kendaraan bermotor, eh, banyak kendaraan yang berjejer-jejer mengeluarkan asap Apa? apa? Ada yang bakar Meriam sampah. sampah ya. Iya, tadi kendaraan bermotor bisa bikin panas, orang bakar sampah juga bikin panas. Ada asapnya ya. Hah? Sampah. Mm-mm. Oh iya, sampah. Bau asap nggak? Bau asap nggak kalau ada yang bakar sampah? Bau ya, nggak enak, bikin sesak. Itu juga bikin buminya jadi demam, jadi kepanasan buminya, bakar sampah. Terus hutan juas, kebakaran susah dipadamkan, jadi lebih panas lagi buminya. Nah, nah yang terakhir nih ada bapak-bapak pemadam kebakaran di mana nih? Ada yang tahu nggak? Di foto yang bawah nih, itu bapak-bapak pemadam lagi memadamkan api di TPA. TPA itu tempat pembuangan akhir sampah. Nih, sampahnya teman-teman, kalau di rumah kan sampahnya dibuang ke tempat sampah ya, nggak dibuang sembarangan ya. Nah, di tempat sampah itu kan diangkut sama tukang sampah, dibawa mobil, terus dibuangnya di TPA namanya, tempat pembuangan akhir. Nah, tempat ini tuh luas banget. Kalau teman-teman pernah lihat lapangan bola kan gede banget ya. Bisa dibayangin nggak kalau di lapangan bola itu numpuk sampah semua. Nah, gimana tuh perasaannya? Pasti bau ya, bau banget. Dan itu kan numpuk sampah banyak banget. Nah, kalau numpuk sampah kemudian kebakar, susah banget tuh memadamkannya. Termasuk bapak-bapak ini kasihan ya, sampahnya kebakar.
susah dipadamkan, jadi asapnya kemana-mana. Yang rumahnya dekat TPA tuh sangat terdampak kena asap, jadi sesak gitu ya, kasihan. Dan selain selain kita sesak, ternyata bumi juga merasakan panas, jadinya demam deh. Nah, next Kak. Nih, apa yang kita butuhkan nih? Next, coba kita lihat apa yang kita butuhkan. Nah, kita butuh superhero yang bisa melindungi bumi. Siapa nih yang mau jadi superhero? Tunjuk tangan. Pelindung bumi. Saya mau ya, biar jadi pelindung bumi ya. Iya. Mau semua ya? Iya, mau. Gimana ya biar kita bisa jadi superhero pelindung bumi? Nih, next. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan biar kita jadi superhero pelindung bumi. 3A. Apa? Diulangin ayo. 3A. 3. Tiga. Gitu Ya, ya. 3A. Cegah, Tiga. olah. Cegah, pilah, Pilah. olah. Olah. Iya. Iya, Tiga. 3A ya. Ya, 3A. Cegah, Tegah. pilah, Pilah. Olah. olah. Ini Pak. Iya, pinter. Nah, Iya, cegah, pilah, olah. 3A. Nih, cegah tuh apa ya? Nih, yang pertama kita lihat. Cegah. Cegah gimana supaya kita tidak menghasilkan sampah. Kita mencegah agar tidak ada sampah yang kita hasilkan. Sampah biasanya kita hasilkan dari mana nih? Dari jajanan ya. Jajanan apa yang suka nih? Jajanan permen, es krim kan ada bungkusnya. Setelah dimakan kan jadi sampah ya. Beli jajanan ke Indomaret ada plastiknya. Plastiknya jadi sampah ya. Nih, contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk mencegah sampah. Yang gambar pertama nih gambar anak kasih kue ya, anak kasih kue ke temennya. Pernah ya teman-teman memberi ke temannya atau memberi ke tetangga atau memberi ke saudara makanan yang kita punya. Ini salah satu cara untuk mencegah makanan kita menjadi sampah. Kalau kita punya makanan berlebih yang banyak, bisa kita berikan ke teman, bisa kita berikan ke tetangga, supaya kita nggak berlebihan makanan. Akhirnya kalau berlebihan jadi sampah. Nih contohnya kita punya semangka bulat yang besar. Nih kita habis dikasih orang nih ya, dikasih saudara semangka besar. Kalau kita buka, semangka itu harus segera dihabiskan. Kalau nggak segera habis, disimpan lagi untuk besok, 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 apalagi tidak dibungkus, walaupun ditaruh kulkas ya, tidak dibungkus, itu akan cepat basi. Terus nggak bisa dimakan. Kalau nggak bisa dimakan, dibuang. Kan sayang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya makanan yang berlebih dan sekiranya kita nggak habis, kita bisa berikan ke orang lain. Kan bisa menjadi sedekah ya. Nah, kemudian gambar piring bersih nih, bersih habis makan. Nih teman-teman kalau habis makan dihabiskan atau disisain? dihabiskan. Dihabiskan. Oh, pinter, dihabiskan. Jadi kalau makan harus dihabiskan. Kalau mau ambil sedikit-sedikit dulu, nanti kalau mau nambah baru nambah. Enggak ngambil banyak, semua diambil, semua mau dikasih ditaruh di piring, tapi ternyata nanti nggak habis. Kalau nggak habis, nanti jadi sampah, betul ya? Jadi kalau kita makan harus dihabiskan supaya tidak menjadi sampah. Nih, kemudian sampingnya ada gambar kantong belanja. Nih, Kak Iwan lagi belanja tempe. Tempenya dibungkus pakai kantong. Nih, jadi kalau kita mau belanja, kita bawa kantong sendiri, bawa wadah sendiri. Biar apa? Biar kita nggak dapat plastik, kantong plastik yang malah jadi sampah. Nih, kalau teman-teman sudah bawa kantong belum? Kalau belanja ke Alfamart atau ke Indomart atau ke mall. Bawa warna merah.
ya. Bawah, sip. Nih, jadi kita harus bawa terus, siap-siap sedia terus ya. Kantongnya ditaruh di mobil, taruh di tas. Jadi sewaktu-waktu kita butuh kantong, bisa kita pakai. Oke, terus ada lagi nih. Di bawah nih, kakak pakai bekas makanan. Ini ada bekas minuman dari McD. Nah, kakak pakai tempat spidol. Terus juga ada tin wall bekas apa ya dulu bekas makanan buah kayaknya. Ini jadi tempat kartu. Terus bekas lotion jadi tempat mainan. Nih teman-teman kayak tadi ya yang kayak bekas-bekas tempat dijadikan tempat pot. Nah teman-teman juga bisa nih wadah-wadah yang sudah nggak dipakai bisa digunakan kembali. Jadi nggak dibuang jadi sampah. Nih. Kemudian yang terakhir yang oren-oren ini kita bisa bawa tempat minum sendiri, tempat makan sendiri. Nanti kalau misalnya kita butuh jajan di luar, kita bisa pakai wadah jus gitu ya. Ini kak gitu beli ke masuk ini kakak lagi makan di stick nih. Nah, bawa tempat kalau misalnya nggak habis, udah terlalu kenyang, bisa dimasukkan ke tempat sendiri, bisa dibawa pulang. Nah, kadang kan malu ya kalau misalnya udah warungnya malu. Jadi mending kita bawa tempat sendiri, kita bungkus sendiri. Jadi nggak membuat sampah di warung ya. Kita cegah. Yang kedua adalah pilah. Pilah ya. Tadi 3A, cegah, pilah. Pisahkan beberapa kategori sampah. Nih kalau Kak nih memberikan contohnya dua aja. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi kita pisah. Nah, apa ya sampah organik nih? Oke, next, Kak. Next. Nih, sampah organik dan anorganik itu apa sih? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dia bisa terurai secara alami. Contohnya apa kalau dari makhluk hidup itu? Ada daging, daging sapi, daging ayam, ada apa? Ikan, keju, apa itu lagi tuh? Jeruk ya. Jadi semua makanan yang biasa kita makan itu adalah dari makhluk hidup. Ya, betul ya. Terus kalau anorganik, sampah yang berasal dari proses pembuatan. Biasanya ini lama lama untuk terurai. Jadi nggak bisa terurai langsung. Kalau yang organik tadi mudah terurai. Kalau kita buang, taruh di tanah, dia bisa terurai sendiri tuh. Kalau yang anorganik susah terurai. Contohnya ada botol plastik, ada kaleng, ada plastik kantong ya, kantong plastik dirijen dan sebagainya. Jadi tadi kita pisahkan loh antara anorganik dan organiknya. Kalau di rumah sampahnya masih dicampur atau dipisah? Ada yang tahu nggak teman-teman? Bisa. Dipisah ya. Ya, kalau dipisah ini biar nggak bau karena kalau organik itu dia mudah terurai jadi mudah bau. Nah, kalau yang anorganik kita bisa pisah, nanti bisa dijual nih. Botol-botol plastik itu kalau sudah pisah bisa dijual. Nah, yang organik nanti kita bisa olah supaya dia tidak menimbulkan bau ya. Nah, kemudian gimana ya cara olahnya? Nih, yang ketiga, kita menuju ke olah. Oh, ternyata ada games dulu nih teman-teman. Coba Kak Dian bisa dinyalakan penanya ya sambil dibantu ya. Teman-teman sebutin ya nanti biar
digaris sama kalian. Ini sampahnya masuk ke mana ya? Sampahnya masuk Coba kemana yang sih? pertama ada apel. Anorganik. Apel masuk ke organik atau anorganik? Organik yang sayur sayuran. Yang mana? Apel ya betul ke Akyes ya. Apel masuk ke organik. Apalagi nih ada sampah sedotan. Sedotan masuk ke mana nih? Anorganik atau organik? Ya, Kak Akyes lagi. Melingkarin pisang dan ikan ya. Tulang Gimana? ikan. Masuk ke mana nih? Sama wortel juga dilingkarin tuh. Oh iya, sama wortel. Boleh. Masuk ke mana nih sampahnya nih? Yang organik atau anorganik? Organik. 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 Ya, digaris dimasukin ke tong sampah. Iya. Nah, masih ada sisanya, ada kaleng, ada plastik, ada botol, ada Oh iya. sedotan. Masuk kemana nih? Anorganik gitu. Iya, betul. Anorganik. Anorganik. Pinter. Hore. Nah, bisa semua ya membedakan sampah organik dan anorganiknya. Oke, oke, oke. Nanti bisa main sama bundanya di rumah ya untuk membuat games sampah organik dan sampah anorganik. Nanti ditagih ya ke bunda. Oke, Kak Dian, kita next. Wah, ini gimana hapusnya nih? Nah, diolah. Bisa intip-intip ya. Ada gambar apa ini ya? Bisa dihapus nggak ya? Oh iya, bisa dihapus. Terima kasih ya, Kak Dian. Nih, kita masuk ke yang ketiga, yaitu olah. Ternyata sampah-sampah kita itu bisa diolah supaya tidak terbuang ke TPA, tidak hanya kita bakar. Jadi yang pertama kita bisa membuat kaldu sayur. Yang nanti kita akan buat ya, kita akan buat kaldu sayur dari Yes. sampah. Ternyata sampah bisa menjadi kaldu loh. Nanti kita buat sama-sama. Kemudian ada yang namanya ekoenzim. Ekoenzim itu kulit-kulit buah nih ya. Kalau kayuan ada kulit semangka, kulit jeruk. Nah, ini dimasukkan ke dalam toples, terus dikasih gula merah, di air, terus didiamkan selama 3 bulan. Itu namanya fermentasi. Nah, nanti akan menjadi ekoenzim, bisa bermanfaat nih. Nanti bisa untuk Kakaknya ngepel, bikin semprot. enzim tadi kemarin. Ya, sudah pernah bikin Iya. ekoenzim? Oh, hebat. Senang ya. Anaknya Kayun juga suka nih kalau masukin ini kulit buah itu ke dalam toples. Nah, kemarin kita baru panen juga setelah 3 bulan. Menyenangkan sekali ya, masukin ke dalam botol ya. Nah, terus ada lagi kompos. Ini kompos ini bisa pakai daun, sisa sayur, ditambahin daun kering, terus ditambahin rendaman air beras gitu ya. Nanti dia bisa menjadi pupuk, bentuknya kayak tanah hitam gitu. Dia bisa menjadi pupuk kompos. Nih, jadi kalau teman-teman di rumah ada sisa sayur, sisa potongan sayur atau sisa kulit buah atau sisa apa ya, yang sisa makanan-makanan itu bisa kita jadikan kompos. Nanti bisa untuk pupuk. Jadi bisa dikasih ke tanam-tanaman yang ada di rumah. Terus ada juga minyak jelantah. Tahu minyak jelantah nggak? Tahu nggak teman-teman minyak jelantah? Minyak jelantah itu minyak bekas goreng. Siapa yang tahu tadi? Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Iya, Jadi, dikasih tahu ya. iya kita kasih tahu ya. Minyak jelantah itu kalau kita habis goreng ikan, minyaknya kan cuma bisa tuh dipakai beberapa kali. Nanti kalau sudah nggak bagus, kita kumpulkan, itu namanya minyak jelantah. Kayak habis sisa goreng kerupuk, goreng, apalagi ya, ikan lele, ikan nila, siapa yang suka goreng-goreng nih bundanya? Itu banyak tuh minyaknya ya, sudah hitam gitu, kotor, sudah nggak bisa dipakai.
itu namanya minyak jelantah. Nah, biasanya minyak jelantah karena sudah tidak dipakai, itu dibuang. Nah, padahal kalau dibuang ke dalam wastafel, itu bisa menyumbat pipanya, nanti airnya bisa nggak lancar. Jadi mending kita kumpulkan, bisa kita pakai untuk membuat sabun ternyata. Terus bisa juga dipakai lilin. Lilinnya di Kak Iwan, minta fotonya teman Kak Iwan yang sudah buat, bisa loh jadi lilin warna-warni ya dari minyak jelantah. Nah, siapa yang mau buat juga nih? Mau Mau. Ya. Nanti kita kumpulkan dulu ya minyak jelantahnya ya. Nanti kalau hari ini kita akan membuat kaldu sayur dulu ya. mau bikin Oke. Bikin apa? bikin semuanya. Bikin semuanya. Oke. Wah, Kak Lisna pernah bikin lilin. Keren. Nanti kita tanya Kak Lisna gimana cara bikinnya ya. Oke, next dulu. Next, ya. Nah, yuk kita jadi pahlawan pelindung bumi. Kita buat bumi kita bahagia. Mau nggak bikin bumi kita bahagia? Mau. Mau ya, kasihan ya kalau buminya demam terus ya kan sedih ya. Kita bikin bumi kita bahagia dengan apa tadi? 3A. Cegah, Tiga, pilah, pilah, olah. olah. Mau? Mau, Mau? mau, mau, mau. Mau. Oke, next. Nih, sekarang kita jadi superhero, pelindung bumi. Now, I am a guardian of Earth. Coba ya, kita sama-sama ya. Now, I am a guardian Guardian of of Earth. Earth. Yeay. Yeay. Kita pakai seragam kita sendiri ya, seragam pahlawan. Kita pakai kacamata. Yeah. Menjadi pahlawan pelindung bumi. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Terima kasih, teman-teman. Terima Kita kasih Kak sama-sama melindungi Iwan. bumi. Yeay. Makasih Kak Iwan. Wah, ini teman-teman sudah Sama-sama. jadi siap ya teman-teman ya. Tadi teman-teman lihat di itu, waduh ternyata gampang ya pakai gitu ya. Pokoknya ingatnya gampang. Nah, setelah tadi ada cerita tentang wortel, ada dari Kak Iwan, ternyata gampang loh ya, apa jadi pahlawan pelindung bumi itu. Nah, sekarang kita mau coba nih salah satu cara buat jadi pelindung bumi seperti yang diceritain sama Kak Iwan tadi nih. Ya, Kak Windri, Kak Ini ada Windri. yang bertanya nih. Oh, ada yang tanya. Kawin Oke, oke. Tanya, Apa yang Kak, aku bertanya? mau Boleh nanya. langsung bertanya. Iya, tadi kan Ya, ada itu ya kak ya, minyak jelantah yang dijadikan lilin. Nah, kalau minyak yang bekas goreng minyak yang bekas goreng ikan, ayam itu kan agak amis ya baunya. Nah, itu menghilangkan baunya gimana ya kak, minyak ya, jelantah? jadi bisa kita rendam dulu pakai arang atau pakai kulit pisang. Kalau saya lebih suka pakai kulit pisang karena nanti ada aroma pisangnya. Wah, Bisa direndam 1 sampai 2 kali 24 jam ya, 2 malam. Nanti terus disaring lagi, udah. Itu wanginya pisang enak. Enak Oh, jadi buat kulit pisang dilanjut. langsung masuk aja Ya, ke minyaknya itu kak, iya, iya. kulit-kulitnya aja gitu. Iya Oh, betul. Kulit pisangnya langsung aja dimasukin ke dalam tempat wadah minyak jelantah itu. oh, oke oke. Kalau di sini sebenarnya ada yang menampung minyak jelantah itu, tapi aku penasaran sih sebenarnya mau coba yang bisa jadi lilin kan, jadi bisa buat kegiatan anak-anak juga ya. Iya betul. Terus kemudian dikasih pewarna gitu Kak. Kalau sudah direndam, kita kasih Iya, pewarna. iya. Jadi direndam dulu. Setelah direndam nanti ditambahin bisa parafin atau bispek ya. Kalau misalnya mau bikin lilin itu, atau pakai asam, aduh, aku lupa namanya. Pokoknya ada bahan itu ya. Pokoknya parafin itu terus nanti dipanaskan, terus baru ditambahin pewarna. Nah, kadang nih teman-teman pakai pewarnanya bekas krayon yang sudah kecil-kecil tuh ya, sudah susah untuk dipakai lagi. Nah, itu dipotong kecil-kecil, dimasukin ke dalam adonannya tadi tuh, baru dicetak jadi deh warna-warni. Karena pewarnanya harus berbasis minyak ya, tidak tidak sembarang pewarna yang bisa.
gitu. Wow, jadi benar-benar minim sampah ya Kak ya. Jadi semuanya Ya, betul. kayak gitu ya. Wah ini kayaknya bisa Bisa nih buat jadi dicoba nih ya. aktivitas ini. Iya, Kita kumpulin Untuk dulu nih kegiatan sisa-sisa minyak memilih dari sama minyak. pisang. iya Betul. betul. Wah, seru banget ya. Makasih Kak Yuan jawabannya. Sama-sama. Next bikin lilin. Oh iya, ini Kak Yuan udah ditagih loh Nih, itu Kak Lisna sudah pernah sama bikin. Kak Lisna. Mari kita tagih mereka. Betul. Oke nih teman-teman, masih ada yang mau tanya atau kita langsung apa nih ke Kak Windri. Makasih Kak Yuan. Nah, ini ya teman-teman, kali ini kita sama Kak Windri. Ini aku share screen dulu apa gimana nih, Kak Windri? Boleh langsung di share screen aja Kak dia. Oke, Paling nanti aku sedikit pengenalan bahan-bahan gitu. oke, bentar aku share screen dulu ya teman-teman. Nah, 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 nah. Berikut ini adalah bahan-bahan yang nanti akan diceritain oleh Kak Windri. Tadi tuh kan mungkin teman-teman namanya suka masak ya. Tapi kalaupun nggak suka masak kayak 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 aku, bisa minta tetangga. Oh gitu ya. Oke. Iya, oke. Kan aku udah bisa langsung masuk ya, Kak Dian Iya, ya. iya, iya. Ini ya. Nah, iya. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah kelihatan, Kak. Oke. Sip. Sebentar ya, Kak. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Tadi udah menyimak read aloud dan materi dari Kak Iwan ya, dan Kak Dian. Seru banget ya, teman-teman ya. Ternyata sampah-sampah itu bisa kita jadikan kegiatan yang ternyata sangat bermanfaat juga buat kita gitu ya. Nah, kita nih mau bikin kaldu sayur nih teman-teman nih. Ada yang tahu nggak ya kaldu sayur tuh apa sih gitu ya? Biasanya mama-mamahnya sih tahu nih harusnya ya kaldu sayur tuh gimana. Cuma cara buatnya dan bahannya apa saja sih? Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di share screen-nya ya. Nah, jadi bahan-bahan yang perlu kita buat kalau untuk bikin kaldu sayuran itu ada kulit bawang merah. Teman-teman pernah lihat gak mamanya masak pakai bawang merah? Ada yang pernah lihat mamanya pernah ikut masak gitu ke Ini yang dapur? bikin nangis. Ada yang pernah ikut? Kayak bawang merah gitu ya, bawang putih, kemudian ada kulit wortel. Nah, teman-teman tadi baca buku tentang rumah wortel ya. Nah, kulit wortelnya ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi salah satu bahan kaldu sayuran. Kemudian juga ada kulit bawang bombay. Nah, boleh next kalian. Kemudian nanti akan ada apa namanya batang daun bawang dan seledri. Kemudian ada satu lagi itu batang jamur. Nah, ini salah satu beberapa jenis bahan sayuran, sisa-sisa sayuran ya. Sering banget kan mamahnya masak. Nah, itu jangan dibuang nih teman-teman. Kayak bawang merah tadi kulitnya. Nah, Kak Wiri akan menunjukkan kulit bawang merah. Nah, ini adalah jenis kulit bawang merah yang sudah dipotong-potong sama Kak Windri ya. Nah, ini kulit bawang merahnya ini kita bisa gunakan nih teman-teman, jangan dibuang. Kita bisa gunakan menjadi bahan kaldu sayuran. Kemudian ada juga kulit bawang putih ya. Kemudian ada beberapa gitu ya. Terus ada batang daun bawang, juga seledri, juga kulit wortel. Ini Kak Wiri sebenarnya udah siapin ya bahan-bahannya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mamahnya masak, bilangin ya, mama jangan dibuang kulit bawangnya, kulit wortelnya gitu ya, kulit daun bawangnya. Karena bisa dimasak lagi katanya gitu ya. Karena ini sangat bermanfaat sekali nih teman-teman. Jadi kita nggak apa namanya minim sampah gitu ya. Jadi biar sampahnya tidak terbuang terlalu banyak juga gitu ke TPA. Seperti yang Kak Iwan bilang tadi. Nah, kemudian setelah setelah jenis sayuran sisa-sisa ini kita sudah kumpulkan, nah teman-teman bisa dicuci bersih ya, kan karena ini kulit-kulit bawang itu kita tanam di tanah ya, jadi sedikit sangat kotor ya, jadi kita bersihkan dulu, boleh pakai sabun khusus sayuran atau direndam dengan air garam, kemudian cuci kembali gitu ya, cuci bersih. Nah, teman-teman udah tahu belum kalau ini salah satu jenis-jenis sayuran? Ayo ada yang bisa pernah melihat batang seledri gak, teman-teman? Coba siapa yang pernah melihat batang seledri?
Pernah melihat gak? Atau pernah lihat mamahnya masak? Masak sop biasanya ya kalau seledri ya. Sepertinya apa biasanya pakai seledri kan, daun bawang ya. Kalau Ada daun yang bawang itu apa? Bikin apa ya? Kalau di rumahku masak telur pakai daun bawang. iya benar. Kadang masakan yang pakai tepung itu juga enak ya pakai daun Eh, bawang ya. jadi Gitu. lapar. Belum sarapan Kak. Ya gitu. Nah ini apa namanya lumayan nih Kak Wiri mengumpulkan 1 minggu tuh banyak deh bisa dapat 1 mangkok. Nah ini juga ada kulit wortel. Kak Wiri juga, nah ini ada kulit wortelnya nih teman-teman seperti ini. Nah ini udah sempat masuk ke freezer karena kalau nggak dimasukin freezer dia jadi kurang awet gitu ya. Nah seperti ini gitu ya teman-teman. Nah sambil cara masaknya, nah kalian mungkin kita bisa langsung next dulu ke cara masak. Nah nanti Rempah-rempahnya ada nggak usah. rempah-rempahnya ya. Nah teman-teman, Oke. ya, Kak Wiri mau kenalin dulu bahan rempah-rempahnya itu apa ya. Ada kayu manis. Nah ini sebenarnya opsional rempah-rempah ini. Ma, Kalau teman-teman ini nggak? suka aroma manis, ini bisa pakai kayu manis sih. Kak Wiri punya beberapa bahan kayu manis. Nih, kayak gini ya. Kayu manis tuh kayak coklat gitu ya. Tapi dia ada aroma manis-manisnya. Kalau teman-teman misalkan punya kayu manis, bisa diamati deh. Baunya seperti apa, teksturnya, bentuknya gitu ya. Kemudian ada bunga lawang. Nah, nih bunga lawang seperti ini wanginya enak banget nih teman-teman. Ini sebagai opsional juga kalau misalkan mau pakai bunga lawang boleh banget. Kemudian ada jinten. Nah, jinten ini kecil-kecil. Nih, kecil-kecil seperti ini teman-teman. Bisa kelihatan? Seperti yang digambar juga, kami punya jinten. Nah, ini juga opsional, boleh dipakai, boleh tidak, gitu ya. Oke, kemudian ada jahe. Nah, teman-teman bisa melihat baca di sini ada jahe. Nah, teman-teman pernah nggak melihat rempah-rempah di dapur atau mungkin lagi berkebun atau misalkan lagi ke taman gitu melihat rempah-rempah salah satu rempah-rempah ini? Ada yang pernah lihat? Sepertinya jarang ya, karena memang Nggak mungkin pernah bauin, mungkin pernah minum jahenya, Kak Windri. jahe seperti dijamu Oh, gitu ya. oh, tapi bentuknya yang aslinya mungkin masih yang mana nih gitu ya. Seperti ini bentuk Oh, jahenya oh, gitu oh, ya. Ini masih baru ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara membuat kaldu sayurannya. Nanti teman-teman kalau bahannya belum ada nggak apa-apa. Nanti bisa lihat lagi rekamannya dan disiapkan bahannya apa dan bisa dipraktekkan gitu ya. Bunda-bundanya juga nih bisa nih sambil menyimak nanti wah gitu ya. Langsung dibikin aja gitu. Nah, cara membuat kaldu sayuran, kalau ini tadi udah sempat mendidihkan air ya. Nah, airnya sudah mendidih, tapi kawin dimatikan. Kalau sudah mendidih, teman-teman bisa masukkan. Itu sebenarnya buat ibunya juga ya ini. Masukkan sisa sayurannya ini ke panci ya, ke air yang sudah mendidih. Kemudian kalau sudah apa namanya dimasukkan, kita aduk, lalu kita diamkan dulu sampai airnya kecoklatan. Gitu ya. Sekarang kawin coba masukin ya, teman-teman ya. Bentar ya. Kawin coba masukin dulu bahan-bahannya. Nah, teman-teman, sambil menunggu, ada yang mau cerita nggak? Apa aja nih yang pernah teman-teman lakukan dengan sisa-sisa sayuran? Ah, mungkin tadi Kak Windri, biasanya kalau teman-teman mungkin bikin kompos ya teman-teman ya. Kalau sudah dipilah sampah mungkin udah dibuang gitu ya di tanah gitu kali ya. Biar jadiin pupuk masih. Teman kaldu ini kan kayak baru gitu ya. Ternyata bisa loh jadi masakan iya. lagi gitu. Jadi gini cara buatnya ya, teman-teman. Nah, Heeh. biar jadi apa namanya pengetahuan baru nih. Kalau saya sebenarnya KWD juga baru tahu-tahu baru-baru ini sih kaldu sayuran tuh kayak gimana. Nah, ini kan ada air ya. Nah, airnya ini kalau sudah mendidih, kita masukin nih sisa sayurannya teman-teman. Nah, sisa sayurannya sudah kawin dicuci bersih. Nah, ini ada kulit wortel ya, kita masukin aja langsung. Nah, Kak Wiri juga ada masukin daun serai nih karena ada sisa, lumayan biar ada wangi-wangi. Ada kulit bawang putih, bawang merah. Ini sampai sudah Kak Wiri cuci ya. Pastikan Warna-warni sudah banget ya Kak Windri.
nih, betul. Keruan nih. Lumayan nih ada dapat satu mangkok ya. Nanti Wah, airnya itu berarti berapa banyak? Kalau misalkan teman-teman mengumpulkan sayurannya sebanyak satu mangkok, berarti airnya berarti 5 mangkok ya. Jadi perbandingannya 1:5 gitu. Nah, airnya ketika sudah mendidih, kita masukin deh sisa sayuran yang sudah kita cuci bersih tadi. Nah, gitu ya. Kalau Kak Windri tidak ada kulit daun bawang, jadi tidak apa-apa. Jadi pakai yang ada aja karena memang benar-benar ini yang Kak Windri pakai untuk masak kemarin. Nah, lumayan banyak ya satu mangkok ya, teman-teman ya. Ah, baunya enak ya Kak itu ya pasti ya kayaknya. wah, wangi Kak. Jadi Wangi. memang sebenarnya kalau bawang-bawang tuh wangi banget sebenarnya ya. Wangi terus dan enak deh pokoknya. Oke, Kak Wir sudah masukin semua bahan. Kita coba aduk ya. Oke, kita aduk. Bentar ya. Kelihatan di dapurnya. Oke, kita aduk dulu. Nanti kalau airnya ini sudah kecoklatan, kita masukin bumbunya. Tuh, kita tunggu beberapa detik. Sebenarnya ini kita nggak harus tunggu sampai ini apa namanya harus mendidih lagi sih nggak. Tapi kalau udah agak kecoklatan aja, baru kita kasih bumbunya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kan udah agak coklat tuh, ya. Tuh, teman-teman bisa melihat deh. Agak coklat ya. Iya, Nah, ini bisa nih kita kasih warnanya bumbu. beda. Ya, sudah coklat. Bukan coklat tanah ya. Ini memang udah kecampur semua. Jadi, bentar. Kak Windri ambil itunya dulu ya. Apa namanya, bumbu yang sudah Kak Windri haluskan. Bentar ya, teman-teman. Oke, tadi Kak Windri tuh udah sempat menghaluskan bahan. Nah, campuran bahannya ini ada bawang putih, bawang merah, dan sedikit jahe. Wangi banget nih, Kak. Wangi banget. Kemudian nanti bisa Mm-mm. ditambahin bumbu tadi nih, kayu manis, kemudian bunga lawang, dan jintennya. Berarti Ya, itu nggak ada takaran khusus ya Kak Windri, itu secukupnya ada. gitu kan pokoknya ya. Mm-mm. Betul, disesuaikan Oke, sama apa sama sayurannya. Sisa sayurannya oke, itu sebanyak apa. Kalau oke. memang banyak, ya berarti butuh bumbunya banyak juga gitu ya. Nah, Mm-mm. sekarang Kak Windri masukkan bumbunya. Ya, bentar. Tuh, Kak Windri ini lagi. Oke, ini udah ngebul banget. Kita kecilkan sudah. Nah, kita masukin bumbu sayur apa namanya bawang putih, bawang merah dan jahe. Ya, kita masukin. Oke. Sebenarnya mudah banget sih bikinnya, cuma nanti emang agak lama aja. Tapi ini gampang banget bikinnya. Kemudian udah masukin bumbu bawang, kita masukin kayu manis, bunga lawang dan jintennya ya. Ini untuk aroma tambahan. Ini wangi banget kalau kita pakai ini. Nah, oke. Nah, jangan Wah, lupa. bausnya serumah Hmm, ini pasti enak ini. Aduh. itu wangi banget, Mbak. Heeh. Apalagi bawang gitu kan. Sedep kayak bikin sayur apa gitu ya. Heeh, bener-bener. Teman kalau misalkan kaldu sayuran ini itu tuh bisa buat ini loh, apa namanya? Misalnya teman-teman bikin soto atau steamboat ya. Steamboat tuh suka lagi zaman sekarang tuh lagi hype banget tuh. Nah, ini kali ini masukin kaldu jamur dulu. Kaldu jamurnya kira-kira aja ya, teman-teman. Ini nanti jangan lupa dicobain dulu sebelum kita. Nah, ini kaldu jamurnya kali ini mungkin sekitar segini ya. Jadi sesuaikan aja sama isi sayuran dan airnya. Kemudian kita masukkan garam. Garam. Rasanya apa nih teman-teman garam? Ada yang tahu? Rasanya garam apa ya? Ayo, garam Ini apa juga ya? dikira-kira asalnya pahit atau manis atau asam atau asin. Asin, yang mana? Ayo. Udah pernah nyobain garam belum? Nah, wah ini sebenarnya udah masuk semua bumbunya, tapi kita boleh cicipin dulu nih Kak. Ntar kami dicicipin dulu ya.
Oke, Kak Willy coba cicipin dulu. Kalau sudah oke rasanya, nanti kita kecilkan apinya. Sepertinya kurang garam sedikit. Oke nih Kak. Nah, karena menurut Kak Willy rasanya sudah pas ya. Kalau sudah begini gimana? Nah, ini kita apinya kita kecilin, kecil saja. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kita tutup, kita diamkan selama 1 jam. Wah, lama ya, 1 jam ya. Iya, biar meresap gitu kan ya Kak ya, maksudnya supaya apinya dikecilin, Iya. supaya semua sari-sarinya keluar ya. Betul, jadi kita benar-benar ambil semua yang ada di dalam kulit-kulit itu ya. Karena sebenarnya masih banyak sekali manfaat di dalam kulit itu gitu ya Kak ya. Kemudian, nah kita diamkan 1 jam ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah 1 jam kita matikan, lalu kita saring. Nah setelah disaring, airnya itu, air kaldunya itu nanti teman-teman bisa masukkan ke ice cube, ke wadah es batu. Tapi kalau misalkan masih mau lebih kental lagi, bisa dimasak lagi setelah disaring, kita masak lagi selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Jadi sampai benar-benar kental banget gitu. Nah, nanti kalau sudah kita bisa masukin ke freezer. Nah, kalau udah beku, kita masukin ke toples kaca. Kenapa dimasukin ke toples kaca? Biar dia awet, tapi dimasukin lagi ke freezer supaya itu bisa tahan sampai 3 bulan. Kalau di freezer ya. Tapi kalau nggak di freezer, hanya sebentar aja sih, paling cuma 2 minggu baru apa namanya baru udah nggak bagus digunakan lagi gitu. Jadi amannya dipakai di freezer. Gitu, ibu-ibu, ibu-ibu atau teman-teman ya. Sebenarnya lebih cocok ke teman-teman ya, ke ibu-ibunya ya. Nah, boleh kalian apa namanya ditampilkan kembali saya screen-nya. Oh, ada sedikit tambahan informasi. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya cara buatnya ya, teman-teman ya. Sebenarnya mudah banget bikinnya gitu. Kemudian next kalian, kenapa sih kita harus memakai sayuran sendiri atau bahan bekas gitu ya dari sisa-sisa sayuran? Seperti yang Kak Iwan bilang tadi kan itu bagus ya untuk meminimalisir sampah supaya ada gunanya gitu, manfaat sisa-sisa sampah itu kita bisa gunakan ke sesuatu yang bermanfaat. Nah, kenapa kita bikin kaldu sayur gitu? Kenapa sih nggak bikin yang lain aja gitu? Karena sisa sayuran yang tadi Kak Wiri sebutkan ada bawang, wortel itu masih bisa kita ambil sari-sarinya gitu loh. Jadi masih bisa bermanfaat kita ambil ya. Kemudian juga kalau kita beli kaldu sayur di supermarket itu relatif mahal harganya. Dan itu ada pengawetnya ternyata teman-teman. Ini rekomendasi yang Kak Windri pernah lihat di video YouTube ya. Itu pengalaman beliau, dia beli kaldu sayuran ada pengawetnya. Jadi lebih baik kita bikin sendiri yang tanpa pengawet dan udah pasti insya Allah sehat gitu ya, aman. Nah kemudian juga kaldu sayur ini menjadi alternatif nih, alternatif untuk memasak. Nah nanti mama gitu ya, mama teman-teman itu bisa masak pakai kaldu sayuran ini. Jadi biar aman, sehat, juga mengurangi sampah dapur. Nah next kalian yang terakhir itu sebaiknya tidak menggunakan bahan seperti berikut. Nah, kan tadi Kak Wiri cuma ada beberapa jenis bahan sisa sayuran ya. Nah, kalau misalkan seperti kulit kentang, lobak, sejenis umbi-umbian itu katanya kurang enak dan agak bikin benyek-benyek gitu. Nah, kemudian kalau yang sisa sayuran seperti pokcoy, kubis, kol, kangkung, tangga selada dan apa namanya dan lain-lain ya seperti sayuran gitu sebaiknya dihindari karena nanti hasilnya menjadi pahit. Nah, jadi kalau bahan-bahan yang Kak Windri buat tadi itu tuh ada aroma aroma terapik gitu loh kayak sayuran yang aromatik gitulah, aromatic herbs gitu ya. Jadi kayak bawang itu kan wangi ya, wortel manis gitu kan, daun bawang, seledri, parsley juga bisa ketumbar kalau ada gitu ya. Nah, gitu. Nah, gimana teman-teman? Ini sepertinya pada diem nih. Itu Kak Pasti Windri, ada pertanyaan di chat. Rasanya kayak apa? Apa kayak itu tuh? Kayak kuah sop katanya, kata Mom.
Rasanya Rizky tuh gurih-gurih. Tapi kan tadi udah dicoba ya kaldu sayurnya. Nah, itu rasanya kan seperti itu. Kalau ini tadi udah cobain, cicipi, rasanya tuh seperti gurih. Bener kayak kuah sop gitu sih, jadi gurih. Gurih. Nah, makanya kalau kita tambahin masak sayur sop pakai itu lebih enak lagi sih harusnya. Ya. Nah, kemudian ada Kak Windri udah punya kaldu sayur yang udah jadi belum nih Kak? Kemarin mau bikin, tapi sisa sayurannya masih sedikit banget. Jadi sekalian deh karena ada kelas, jadi Kak Windri kumpulin sekalian buat kelas. Nanti kalau udah jadi bentuk es batunya, Kak Windri foto ya, Kak Rizky. Nanti Berarti kalau kalau mau udah jadi. masukin tinggal cemplungin berapa gitu ya? Ya cemplungin Betul, berapa betul. gitu. Nanti tinggal masukin satu, satu dulu aja nanti biar dicobain dulu. Kalau rasanya ada yang kurang kaldu, bisa ditambahin lagi gitu, Kak. Nah, seperti itu deh, teman-teman, membuat kaldu sayuran gitu ya. Nanti kalau udah teman-teman bikin, misalnya teman-teman bikin nih sama mama-mamahnya, boleh nih nanti difoto gitu ya hasilnya. Nanti Kak Wiri juga akan foto hasilnya seperti apa. Oke? Ini Asik. kajian. Iya. Makasih Kak Mudah Windri. kan nih, Kak ya? Mudah, mudah. Tinggal mengumpulkan niat. Kumpulkannya saja gitu, betul. Iya, teman-teman. Jadi ternyata kalau mau teman-teman mau coba dari rumah gampang ya, ikutan mama di dapur apa, mama minta dong itu dikit-dikit itu tadi yang dibilangin Kak Winti itu yang kayak itu ya, itu tinggal tunjuk tuing tuing tuing, mintain semua. Nah, kumpulin, nah Betul. dikumpulin. Proses rebus 1 jam api kecil Kak. Betul, Betul tapi ya. kecil selama 1 jam. Jadi KWK Mm-mm. jam 11 berarti sampai jam 12 baru kita matikan. Mm-mm. Kemudian disaring. Kalau udah hangat ya, disaringnya takutnya kepanasan. Mm-mm. Ini nanti kita share PDF apa ya Kak? Oh ya, PDF-nya Kak Windri Kawin di sama videoin ya, punya Kak maksudnya Yuan. kawin di video ini pada saat disaring, kemudian masukin ke ice cube, setelah Eh, jadi eh, es. Nanti kalau kawin di foto atau video ya. Jadi Ntar PDF-nya di apa boleh di-share detailnya ya Kak ya. boleh boleh. Insya Allah nanti kawin Oke, di share. Oke. siap. Nah, terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung karena kita masih menunggu 1 jam lagi sampai punya Kak Windri apa namanya? Sana kakak, mau ke sana kakak, aromanya ini wangi banget Arwah. kak di sini. Kayak enak banget. Kayak di hidung juga seger banget Iya. ya kak. Berasa mau makan ya. Udah langsung mau makan ya. Iya Gitu. benar. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah ada sharing dari Kak Yuan, dari Kak Wintri, dan kita sudah baca cerita. Nah, kita ada di penghujung acara kita. Kita bisa foto bareng ya. Foto bareng dulu nih. Yuk kita foto bareng. Akasha, di mana kamu? Ini. Oh ya, udah hilang semua. Lucu banget sih. Ternyata masih kecil ya. Siap, siap. Oke, Kak Iwan, kameranya, Gimana nih? Kak Lisna, Mama Olivia. Oh, halo, Mama Nanda. Dia udah bawa botol, kayaknya udah siap-siap. Wow, udah jadi belum nih kaldunya? Oke. Hmm, Mbak Lisna mau ikutan foto nggak, Mama Olivia? Kan? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ini foto. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini ya. Selamat mencoba sama orang tua yang di rumah. Kita jadi pahlawan, menyelamatkan bumi ya, dengan cara yang paling mudah dari rumah ya, Kak Iwan dan Kak Windri ya.
Nah, Gitu, oke Kak. nanti link bukunya sama apa PDF-nya dari Kak Iwan sama Kak Windy boleh ya dibagi di tele ya? Boleh banget, Kak. Boleh, Oke, Kak. sambil nunggu, apa aku nunggu ini ya, apa namanya nih dari Zoom-nya recordnya. Ha, oke, ya terima kasih teman-teman, sampai jumpa, selamat berlibur, Belum, belum, iya. belum. Terima kasih. Dadah. Dadah. Makasih ya. Makasih Kak Iwan, makasih Kak Windy, Dadah. makasih, 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 Marisa. Gimana sih?